Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang perubahan materi dan pemisahan campuran. Adapun kompetensi dasar, yang pertama, menganalisis materi dan pemisahan campuran dengan berbagai cara. Yang kedua, melakukan pemisahan campuran melalui praktikum berdasarkan sifat fisis dan sifat kimianya. Alam semesta terdiri daripada materi dan energi. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Sedangkan energi ada energi kinetik dan energi potensial. Materi tidak sama dengan benda, karena benda itu adalah sesuatu objek fisik. Tetapi benda itu sendiri tersusun daripada materi. Contoh misalnya sebuah mobil. Mobil ini bisa dikatakan adalah benda. Tetapi benda ini atau mobil ini tersusun dari materi-materi. Apa saja materinya? Yaitu baja, karet, aluminium, plastik, kaca, dan lain-lain. Sekarang kita masuk di sifat materi. Sifat materi ada dua. Yang pertama, sifat fisis, di mana sifat fisis ini berhubungan langsung dengan fisik materi tersebut. Apakah itu warnanya, baunya, dan sebagainya. Sedangkan sifat kimia tidak berhubungan langsung dengan sifat fisisnya. Nanti kelihatan sifat kimianya jika materi tersebut telah bereaksi. Apa saja contohnya sifat fisis dari materi? Jadi sifat fisis dari materi itu ada wujud zat, apakah itu cair, apakah itu padat, atau berwujud gas. Yang kedua, titik didih, titik leleh, bagaimana daya hantar listriknya, warna, kelarutan, dan kekerasan. Nah, sedangkan sifat kimia, yang pertama, apakah materi itu mudah berkarat, mudah terbakar, mudah meledak, atau beracun. Sifat materi juga bisa dibedakan menjadi dua. Ada namanya sifat intensif dan ada juga sifat ekstensif. Sifat intensif adalah sifat materi yang tergantung pada jumlahnya. Sedangkan sifat ekstensif dari materi adalah sifat yang tidak tergantung pada jumlahnya. Contoh sifat materi yang sifat intensif adalah massa, volume, dan sebagainya. Sedangkan sifat ekstensif dari materi adalah seperti warna dan rasa. Sekarang kita masuk di perubahan materi. Perubahan materi ada dua. Yang pertama perubahan kimia, yang kedua perubahan fisika. Perubahan kimia
adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak menghasilkan zat baru. Coba kita lihat perubahan berikut. Kayu kemudian diolah menjadi apakah itu kursi, meja, bangku, dan sebagainya. Di sini materi atau kayu ini setelah dirubah menjadi meja atau bangku tidak menghasilkan zat baru karena yang berubah hanya bentuk kayu ini dari gelondongan menjadi berbentuk meja atau kursi. Jadi meja dan kursi ini masih memiliki sifat dari kayu. Berarti tidak menghasilkan zat baru. Contoh berikutnya, es batu ketika dia mencair, materi ini tidak menghasilkan zat baru. Karena walaupun dia mencair, zatnya tetap air yang tadinya berbentuk padat atau es batu, kemudian berbentuk cair setelah dia mencair. Jadi tidak terjadi zat yang baru. Contoh berikutnya dalam pelarutan garam atau gula. Jadi yang terlarut dalam air tersebut tidak ada zat baru yang terbentuk, hanya gula yang larut atau garam yang larut. Contoh berikutnya seperti beras yang ketika dihaluskan menjadi tepung. Jadi tepung yang terbentuk ini tidak memiliki zat baru. Sifatnya tetap beras. Hanya dia berbentuk dari butiran-butiran yang kasar, kemudian menjadi butiran-butiran yang halus. Jadi di sini tidak terjadi pembentukan zat baru. Sekarang kita lihat bagaimana perubahan wujud zat itu atau siklus perubahan zat. Ketika zat padat itu berubah menjadi cair, maka itulah yang disebut dengan mencair atau meleleh. Sedangkan kebalikannya, ketika zat itu dari cair berubah menjadi padat, nah itulah yang dikatakan membeku. Sedangkan zat yang berubah dari cair menjadi gas, nah itu biasa diistilahkan menguap. Kebalikannya, ketika zat itu dari wujud gas menjadi cair, itulah yang disebut dengan mengembun. Sedangkan ketika zat padat berubah menjadi gas, maka itulah yang disebut dengan menyublim. Nah, contoh dari menyublim ini, ketika kita menaruh kapur barus di lemari, kemudian tiba-tiba lama-kelamaan mengecil, kemudian habis, nah itulah namanya menyublim. Dari padat menjadi gas. Kebalikannya, ketika gas itu berubah menjadi padat, namanya deposisi. Kita lihat contoh yang termasuk perubahan kimia, seperti besi berkarat. Nah, di sini besi terjadi kontak langsung dengan udara atau air sehingga terjadi
oksidasi. Nah, jadi karatan dari besi ini tidak sama lagi zatnya dengan besinya sendiri. Jadi dia telah berubah. Jadi karatan itu tidak memiliki sifat besi lagi. Nah, berarti terjadi pembentukan zat baru. Contoh berikutnya yaitu pembakaran kayu. Nah, di mana kayu ini setelah dibakar berubah menjadi arang atau abu. Nah, sedangkan arang atau abu ini tidak lagi memiliki sifat dari kayu. Dia telah berubah sifat membentuk zat yang baru. Contoh berikutnya pada pembuatan tape, ya beras ketan yang diolah, difermentasi dengan ragi yang mengandung mikroorganisme sehingga membuat tape ini berubah menjadi zat yang baru dan sudah mengandung alkohol. Saya kira cukup sekian materi kita hari ini. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.